Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Narita Talita, NIM 1901112494 dalam tugas saya kali ini, yaitu mata kuliah Kepemanduan Wisata Mahir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai Tour Leader as an Officer, atau bisa juga dibilang tugas tour leader sebagai karyawan di kantor Tour and Travel. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menerangkan materinya. Yang pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai apa sih arti dari tour leader itu atau pengertian dari tour leader sendiri. Oke, teman-teman, sekilas mengenai tour leader adalah seorang pemimpin tur yang memiliki peran lebih praktis dan berurusan dengan penyelenggaraan tur, baik untuk 1 hari atau lebih. Seorang tour leader juga terlibat dalam perencanaan tur. Dia yang akan memandu Anda di dalam bus, memberikan komentar tentang jalan, mengatur waktu dan tempat pertemuan, berkoordinasi dengan museum, restoran, dan sopir, serta dengan pemandu wisata, dan juga lainnya. Tour leader biasanya memiliki pengetahuan umum yang sangat baik tentang daerah setempat, terutama dari sudut pandang budaya. Saat tour leader juga harus menyadari kebutuhan orang-orang atau wisatawan yang dipandunya, seperti bagaimana mereka berempati, bagaimana mereka menjadi pemimpin, menjadi teman, serta sifat yang cenderung mengarah ke ekstrovert. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan apa sih tugas tour leader di kantor Tour and Travel. Baik, yang pertama, tugas tour leader adalah melakukan penelitian dan perencanaan. Yang kedua, mempersiapkan dan memberikan presentasi. Yang ketiga, menawarkan saran tamasya atau objek wisata yang diinginkan wisatawan untuk dikunjungi. Yang keempat, mengatur kerjasama dengan para mitra. Dan yang kelima, memastikan barang apa dan perlengkapan apa yang harus dibawa dalam perjalanan tur. Baiklah, langsung saja kita akan memberikan penjelasan per poinnya. Yang pertama, melakukan penelitian dan perencanaan tur. Seorang tour leader memiliki durasi perjalanan yang sama dengan wisatawan, yang artinya ia turut ikut dalam kegiatan tur dari awal hingga akhir. Maka dari itu, tour leader bertanggung jawab untuk mengatur agar perjalanan wisata dapat berlangsung dengan lancar, seperti on time schedule, dengan menyesuaikan antara kondisi saat itu dengan itinerary yang sudah ada. Guna itinerary ini untuk membuat list perjalanan kita dari awal hingga akhir tur secara rinci yang isinya tentang list perjalanan mulai dari keberangkatan, waktu yang ditentukan di tiap perjalanan, dan persinggahan tur, jadwal makan, urutan wisata yang akan dikunjungi, dan sebagainya. Yang kedua, mempersiapkan dan memberikan presentasi. Setelah itinerary sudah selesai dibuat, maka akan dipresentasikan pada atasan dan dengan rekan kerja sesama tour leader untuk melihat apakah itinerary yang dibuat ini layak untuk dipasarkan dan gunanya juga untuk membantu agar itinerary yang kita buat dapat dipromosikan oleh rekan-rekan kerja kita. Yang ketiga, menawarkan saran tamasya atau objek wisata yang diinginkan wisatawan. Tour leader juga harus mengetahui objek unggulan apa yang terdapat di suatu negara atau tempat yang akan dikunjungi wisatawan. Dengan informasi yang kita miliki, kita dapat menawarkan objek wisata di tempat tersebut hingga wisatawan tertarik dengan perjalanan yang kita buat. Contohnya seperti di wisata Danau Toba. Apalagi di era saat ini, wisata Danau Toba sudah banyak dilakukan atau dikembangkan dikarenakan Danau Toba sudah menjadi objek prioritas dari Menteri Pariwisata dan juga itu usulan dari Presiden. Sehingga tour leader harus banyak tahu
mengenai apa saja objek unggulan yang ada di daerah tersebut sehingga dia dapat menunjukkan dan memberikan informasi kepada wisatawan yang akan memakai jasanya. Selanjutnya adalah mengatur kerjasama dengan para mitra. Nah, apa itu para mitra? Para mitra adalah pasangan kerja atau kawan kerja yang berhubungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama dilakukan tour leader dengan mitra-mitra seperti mitranya hotel, rumah makan, objek wisata, akomodasi, dan juga tempat hiburan seperti teater dan taman wisata. Gunanya kerjasama dengan para mitra ini dilakukan agar para wisatawan dapat diperlakukan khusus dan juga untuk membooking tempat tersebut agar dapat mempersiapkan segala hal yang diinginkan di dalam tur lebih awal untuk kenyamanan wisatawan. Selanjutnya yang kelima, memastikan barang apa dan perlengkapan apa yang harus dibawa dalam perjalanan tur. Berkunjung ke suatu negara atau daerah tentunya ada perbedaan kultur, cuaca, dan sebagainya yang ada di sana. Contohnya adalah pada gambar pertama ini, bila kita melakukan tur ke negara yang bercuaca dingin pada saat musim tersebut, tentunya tour leader harus memberitahu lebih awal mengenai apa saja perlengkapan yang harus dibawa seperti baju, shawl, dan juga penghangat atau hal-hal semacam penghangat tubuh lainnya yang dapat dibawa oleh para wisatawan sebelum datang ke negara tersebut. Dan selain itu adalah obat-obatan yang diperlukan wisatawan untuk meminimalisir kendala demi kelancaran perjalanan. Baiklah teman-teman, telah usailah presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, kiranya teman-teman mengerti dan memahami. Dan apabila memiliki pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.